Langit sore di atas kota Bandung sore itu berwarna jingga lembut. Udara masih hangat ketika Dimas melangkah keluar dari bengkel kecil tempatnya bekerja. Tangannya penuh noda oli, tapi senyumnya tetap ramah saat ia mengirim pesan singkat ke istrinya. "Sayang, aku pulang sebentar lagi ya. Kamu mau aku bawain roti favorit kamu?" Beberapa menit kemudian, pesan balasan masuk. "Terserah." Jawaban singkat, datar, tanpa emosi. Tapi Dimas tetap membacanya dengan senyum kecil. Ia tahu akhir-akhir ini Rania sering lelah. Mungkin karena pekerjaan di kantor, mungkin juga karena entah apa. Ia tak ingin menuduh. Ia hanya tahu, sebagai suami, tugasnya adalah membuat istrinya bahagia, sesulit apapun itu. Rania dulu bukan wanita sembarangan. Ia lulusan universitas ternama, cantik, dan penuh percaya diri. Dimas sering berpikir, mungkin Tuhan benar-benar memberinya hadiah terlalu besar saat Rania mau menjadi istrinya. Mereka bertemu di sebuah acara sosial. Dimas menjadi relawan logistik, sementara Rania menjadi panitia. Dimas yang polos dan sopan menarik perhatian Rania. "Kamu beda dari cowok lain," kata Rania dulu, sambil tersenyum malu-malu. Dulu, semua terasa ringan. Mereka sering tertawa, berjalan di taman, makan nasi goreng pinggir jalan, dan bicara tentang masa depan dengan mata berbinar. Rania bilang, "Kita nggak perlu kaya, yang penting bareng." Dan Dimas percaya. Setelah menikah, Dimas menyewa rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar dan dapur sempit, tapi setiap sudutnya diisi cinta. Dimas bekerja keras di bengkel sepeda motor, sementara Rania menjadi karyawan administrasi di sebuah perusahaan tekstil. Gaji mereka pas-pasan, tapi cukup untuk hidup layak. Setiap pagi, Dimas bangun lebih dulu. Ia membuatkan teh hangat untuk Rania dan menyiapkan sarapan sederhana, biasanya telur dadar dan nasi hangat. Kadang Rania masih terlelap saat Dimas mengecup keningnya. Ia tahu, Rania tak suka dibangunkan pagi-pagi. Tapi seiring waktu berjalan, sesuatu mulai berubah. Rania yang dulu penuh tawa, kini sering pulang dengan wajah masam. Kadang ia langsung masuk kamar tanpa berbicara. Kadang, tanpa alasan, ia marah karena hal sepele, karena nasi kurang hangat, karena pakaian belum disetrika, atau karena Dimas pulang terlambat sedikit. "Mas, sampai kapan sih kita hidup kayak gini?" ucap Rania suatu malam, tanpa menatap wajah suaminya. Dimas berhenti menonton televisi. "Maksud kamu? Kita udah 3 tahun nikah, Mas. Nggak ada perubahan. Aku masih naik angkot ke kantor, masih ngontrak rumah kecil. Lihat teman-temanku, semuanya udah punya mobil, rumah, hidup enak." Dimas menunduk. Hatinya seperti ditusuk. Tapi ia tetap tenang. "Aku tahu, sayang. Tapi semua butuh waktu. Aku lagi kumpulin tabungan buat buka bengkel sendiri. Kalau usahanya lancar, kita bisa." Rania memotong. "Kamu ngomong kayak gitu terus. Dari dulu janji, janji, janji. Tapi hasilnya mana?" Hening. Suara kipas angin tua menjadi satu-satunya yang terdengar. Dimas tak menjawab. Ia menatap wajah istrinya lama, tapi Rania sudah berpaling. Malam itu Dimas tak tidur. Ia memandangi langit-langit rumah, berpikir keras. Bukan karena marah, tapi karena takut kehilangan. Ia tahu Rania bukan perempuan jahat. Ia hanya lelah, mungkin kecewa karena kenyataan tak seindah mimpi. Tapi Dimas berjanji dalam hati, "Aku nggak akan menyerah. Aku bakal buktiin kalau aku bisa bahagiain dia." Keesokan harinya, Dimas mulai bekerja lebih keras. Ia mengambil lembur, memperbaiki motor sampai malam. Kadang pulang hampir tengah malam. Tapi anehnya, Rania malah semakin dingin. Ketika Dimas pulang, Rania sering sudah tertidur, atau pura-pura tidur.
Kadang ponselnya tetap di tangan, layar menyala menampilkan pesan dari seseorang bernama Arga Hati Hitam. Dimas perhatikan itu dalam diam. Ia tak bertanya, tak menuduh, tak marah. Karena dalam pikirannya, mungkin itu hanya rekan kerja. Tapi di hatinya, mulai tumbuh rasa cemas. Ada yang berubah, dan ia takut kehilangan sesuatu yang dulu ia perjuangkan dengan sepenuh hati. Suatu malam, saat Rania sedang mandi, ponselnya berbunyi. Dimas yang sedang duduk di ruang tamu melihat layar ponsel itu bergetar. Nama Arga muncul lagi. Pesannya hanya satu. Aku kangen kamu. Besok makan siang bareng, ya? Dimas terpaku. Dadanya sesak, tangannya gemetar. Ia menutup ponsel itu perlahan, menatap pintu kamar mandi, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, inilah ujian yang mungkin tak bisa ia hindari. Namun malam itu, ketika Rania keluar dari kamar mandi, Dimas tak berkata apapun. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Mau aku buatin susu hangat?" Rania terdiam. Sejenak, ada rasa bersalah di matanya. Tapi dengan cepat ia menepisnya. "Gak usah. Aku udah ngantuk." Rania berjalan menuju kamar, meninggalkan Dimas yang berdiri di dapur sendirian. Di tangannya, gelas kosong. Di matanya, air yang nyaris jatuh. Malam itu, langit di luar gelap tanpa bintang. Tapi Dimas tetap menatapnya dari jendela, seolah berharap Tuhan masih mau mendengarkan satu doa sederhana. "Tolong jaga istriku, ya Tuhan. Meskipun dia mulai menjauh, jangan biarkan aku kehilangan harapan." Dan seperti itu setiap malamnya. Ia tetap sabar, tetap lembut, tetap mencintai meski mulai terasa seperti mencintai bayangan. Rania tak sadar, di saat ia mulai bosan dengan kesederhanaan Dimas, suaminya justru sedang berjuang mati-matian agar mereka bisa punya masa depan yang lebih baik. Tapi cinta yang sepihak perlahan kehilangan maknanya, dan rumah kecil yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan suara pintu yang tertutup tanpa pamit. Pagi itu, hujan turun deras membasahi atap rumah kecil mereka. Dimas berdiri di dapur, memasak mie instan untuk sarapan. Di ruang tamu, Rania duduk di sofa sambil menatap ponselnya. Rambutnya masih basah, wajahnya tanpa ekspresi. Dimas tersenyum kecil sambil menaruh mangkuk di meja. "Sayang, aku masakin mie pakai telur ya. Kamu suka yang begini kan?" Rania hanya melirik sekilas. "Aku udah telat, Mas. Nggak sempat makan." Dimas menatap punggung istrinya yang terburu-buru mengambil tas. Setidaknya bawa payung, hujan gede. "Aku dijemput Arga, dia punya mobil. Nggak usah khawatir." Kata itu, dijemput Arga, seperti pisau kecil yang menancap di hati Dimas. Tapi ia tetap tersenyum, menutupi luka dengan sabar yang tak berdasar. "Oke, hati-hati di jalannya." Pintu menutup pelan, meninggalkan keheningan. Uap mie yang masih mengepul terasa hambar. Dimas duduk sendirian, menatap kursi kosong di depannya. Di sana dulu Rania sering tertawa, sering memandangi wajahnya dengan mata berbinar. Tapi kini, yang tersisa hanyalah diam dan jarak yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti itu. Rania semakin jarang bicara, semakin sibuk dengan dunianya sendiri. Dimas hanya bisa mengamati dari jauh. Setiap malam, ia menunggu Rania pulang. Kadang jam 10 malam, kadang lebih. Kadang ia pulang dengan parfum pria yang bukan milik Dimas. Tapi Dimas tak pernah marah. Ia tahu, kalau ia marah, justru akan membuat Rania semakin pergi. Suatu malam, Dimas mencoba berbicara pelan-pelan. "Ran, aku boleh tanya sesuatu?" "Apa?" "Kamu masih bahagia sama aku?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Rania menatap suaminya lama, lalu mengalihkan pandangan. "Aku cuma capek, Mas. Capek hidup miskin, capek ngulang hari yang sama terus.
Dimas menunduk. Aku ngerti. Aku juga capek. Tapi aku capek karena ngerasa nggak bisa bahagiain kamu. Rania menghela napas berat. Aku cuma pengen ngerasain hidup enak. Apa itu salah? Enggak, jawab Dimas lembut. Salahnya kalau kamu berhenti percaya kalau kita bisa sampai ke sana bareng-bareng. Rania diam. Hatinya sedikit bergetar, tapi gengsi menahannya. Ia berdiri dan masuk kamar, meninggalkan Dimas yang masih duduk di meja makan dengan mata berkaca-kaca. Keesokan harinya, Dimas datang ke bengkel dengan mata sembab. Rekannya, Harry, menepuk bahunya. Bro, kamu nggak apa-apa? Kelihatan capek banget. Dimas tersenyum kecut. Nggak apa-apa. Cuma kurang tidur. Padahal semalaman ia tak bisa memejamkan mata. Dalam hatinya, ia terus berdoa agar Rania bisa sadar, agar cinta mereka bisa kembali seperti dulu. Tapi waktu justru membawa mereka makin jauh. Rania kini sering lembur bersama Arga. Di kantor, gosip sudah menyebar. Beberapa rekan Rania mulai membicarakan kedekatan mereka. Tapi Rania tak peduli. Ia merasa nyaman bersama Arga, pria mapan, wangi, berwawasan luas, dan tahu bagaimana memperlakukan wanita. Kalau kamu sama aku, kamu nggak bakal kekurangan apapun, kata Arga suatu malam di dalam mobilnya. Rania tersenyum samar, tapi hatinya masih ragu. Aku udah punya suami, Ga. Suamimu nggak bisa bikin kamu bahagia. Aku lihat dari matamu. Kalimat itu menggoyahkan dinding terakhir yang tersisa dalam hatinya. Arga memang tahu bagaimana menembus kelemahan seorang wanita yang sedang kecewa. Di rumah, Dimas mencoba mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Ia mulai merancang usaha kecil, membuka bengkel motor keliling. Ia meminjam sedikit uang dari temannya dan memodifikasi motor bututnya menjadi bengkel berjalan. Setiap hari ia keliling komplek, memperbaiki motor, mengganti oli, bahkan membantu tetangga tanpa imbalan. Lelah, tapi ia merasa hidupnya punya arah. Ia yakin, jika usahanya berhasil, ia bisa membuat Rania bangga. Ia bahkan sudah menyiapkan brosur kecil bertuliskan, Dimas Motor Service, panggilan ke rumah Anda. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu malam, saat Dimas pulang membawa hasil kerja kerasnya, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di depan rumah, ada mobil hitam terparkir. Dari dalam mobil itu, Rania keluar bersama Arga. Mereka tertawa. Arga membukakan pintu dan menatap Rania dengan cara yang membuat dada Dimas sesak. Rania tersentak ketika melihat Dimas berdiri di depan pintu. Senyum di wajahnya menghilang. Mas. Dimas menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu udah makan? Aku bawain sate buat kamu." Arga melirik sinis lalu pergi tanpa bicara. Rania hanya menunduk. Dimas masuk tanpa menanyakan apapun. Ia hanya meletakkan bungkusan sate di meja dan berkata lirih, "Masih hangat. Aku tahu kamu suka yang pedas." Rania hampir menangis. Tapi bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa bersalah yang ia tolak untuk diakui. Malam itu, mereka makan dalam diam. Dimas mencoba bicara beberapa kali, tapi Rania selalu menghindar. Hingga akhirnya Dimas berkata, "Kalau kamu udah nggak bahagia sama aku nggak akan maksa. Aku cuma pengen kamu jujur." Air mata Rania menetes. Ia tak bisa menjawab. Di dalam hatinya, ia tahu cintanya pada Dimas mulai pudar, tapi ia juga tahu tak ada yang bisa menggantikan ketulusan pria itu. Namun egonya menang. "Mas, aku pengen sendiri dulu. Aku butuh waktu." Dimas menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau itu bisa bikin kamu tenang, aku akan tunggu. Tapi jangan lama-lama ya, sayang. Rumah ini sepi tanpa kamu." Beberapa minggu kemudian,
Rania benar-benar pergi. Ia pindah ke apartemen kecil dekat kantornya dengan alasan butuh ruang. Tapi semua orang tahu ia pergi bersama Arga. Dimas menatap kamar kosong itu dengan dada hampa. Di meja rias masih ada sisir Rania, di dapur masih tergantung cangkir favoritnya. Setiap benda seperti berbicara, mengingatkannya bahwa rumah ini dulu penuh tawa, dan kini hanya menyisakan gema kesepian. Namun, meski hatinya hancur, Dimas tetap mendoakan Rania. Setiap malam, ia berdoa, "Tuhan, kalau dia bahagia tanpa aku ikhlas. Tapi kalau dia tersesat, tolong jaga dia sampai bisa pulang." Dimas tidak tahu bahwa doanya itu akan menjadi kenyataan, tapi dengan cara yang paling menyakitkan. Hujan turun deras malam itu. Jalanan basah, udara dingin menembus dinding rumah kecil yang kini semakin sunyi. Dimas duduk di ruang tamu dengan jaket lusuh, menatap bingkai foto pernikahan yang mulai berdebu. Dalam foto itu, Rania tersenyum cerah, sementara ia memeluknya dengan penuh cinta, cinta yang kini hanya tinggal kenangan. Sudah hampir 3 bulan Rania pergi. Tak ada kabar, tak ada pesan. Semua percakapan mereka berhenti di satu titik, saat Rania berkata ia ingin sendiri. Dimas tidak pernah mencari, tidak pernah memaksa. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia percaya, cinta sejati tidak menahan, hanya menunggu dengan sabar. Namun malam itu, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Suara di ujung sana terdengar ragu. "Mas Dimas." "Ya, ini siapa?" "Saya Rini, teman kantornya Rania." "Oh, iya. Ada apa, Mbak?" Suara di seberang terdengar berat. "Mas, saya cuma mau kasih tahu. Rania sekarang tinggal bareng Pak Arga. Mereka sering kemana-mana berdua. Banyak yang ngomongin di kantor." "Hening." Dimas memejamkan mata. Suara itu terasa seperti palu yang menghantam dadanya. Ia menelan ludah, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Mbak Rini. Saya ngerti." Setelah menutup telepon, Dimas duduk lama tanpa bergerak. Ia tidak menangis, tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya diam yang begitu menyakitkan, karena di dalamnya ada ribuan luka yang tak bisa diucapkan. Keesokan harinya, Dimas tetap bekerja seperti biasa. Ia memperbaiki motor, menyalami pelanggan, dan berpura-pura bahagia. Tapi teman-temannya tahu, matanya kosong. Harry mendekatinya, menepuk bahu. "Bro, kalau kamu butuh tempat cerita, gue siap dengerin." Dimas tersenyum kecut. "Terima kasih, Her. Tapi gue baik-baik aja. Gue cuma kehilangan arah." Malamnya, setelah menutup bengkel kelilingnya, Dimas berjalan sendirian melewati jembatan kecil. Hujan turun lagi. Ia berhenti di tengah, menatap arus air yang deras di bawahnya. "Apa aku terlalu bodoh, Tuhan?" bisiknya. "Aku cuma pengen bahagiain dia. Tapi kenapa rasanya aku nggak cukup?" Air hujan bercampur air mata di pipinya. Tapi setelah beberapa menit, Dimas berdiri tegak lagi. Ia tahu, hidup harus terus berjalan. Ia masih punya harga diri, dan ia tak mau jatuh hanya karena seseorang yang tak lagi menghargainya. Sementara itu, di sisi lain kota, Rania hidup dengan Arga di sebuah apartemen modern. Dari luar, semuanya terlihat sempurna. Mereka sering makan malam di restoran mewah, berlibur ke Bali, dan tampil mesra di depan teman-teman. Tapi di balik itu semua, kebahagiaan yang Rania cari justru tak pernah ia temukan. Arga ternyata bukan pria lembut seperti dulu. Ia keras kepala, egois, dan mudah marah. "Kamu pakai baju itu buat siapa? Mau bikin cowok lain melirik?" bentak Arga suatu malam. Rania terkejut. "Aku cuma mau makan malam bareng kamu, Arga." "Udah, jangan banyak alasan." Rania hanya diam.
Tangannya gemetar, hatinya ciut. Ia baru sadar, cinta yang didasari nafsu dan ketamakan tak akan pernah bertahan lama. Tapi gengsi menahannya untuk mengaku salah. Ia tetap bertahan, menipu diri sendiri bahwa semua akan membaik. Namun yang membaik justru Dimas. Usahanya perlahan berkembang. Berkat ketekunannya, bengkel kelilingnya kini berubah menjadi bengkel tetap yang cukup ramai. Ia bahkan disarankan untuk membuka cabang. Uang hasil kerja kerasnya ia sisihkan, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membangun kehidupan baru. Dalam kesendiriannya, Dimas mulai menemukan kedamaian. Ia belajar menerima bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Tapi meski begitu, setiap kali melihat pasangan berjalan berdua di jalan, dadanya tetap terasa perih. Beberapa bulan kemudian, takdir mempertemukan mereka lagi. Rania datang ke bengkel Dimas tanpa sengaja. Mobil Arga mogok di tengah jalan, dan saat Arga memanggil jasa derek, mobil itu dibawa ke bengkel terdekat, bengkel Dimas. Begitu melihat papan bertuliskan Dimas Motor Service, Rania membeku. Hatinya berdetak keras. Arga tak sadar apa-apa, sibuk dengan ponselnya. Tapi ketika Dimas keluar dari dalam bengkel dengan seragam kerja dan senyum profesional, waktu seolah berhenti. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa dibantu?" kata Dimas sopan, tanpa ekspresi. Rania menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya. Arga menjawab santai, "Iya, ini mobil saya mogok. Tolong dicek secepatnya, saya nggak suka lama." Dimas mengangguk. "Baik, Pak." Ia memeriksa mobil tanpa banyak bicara. Tapi saat Rania tanpa sengaja menatapnya, matanya berkaca-kaca. Dimas tetap tenang, seolah Rania hanyalah pelanggan biasa. Setelah selesai, Dimas menyerahkan nota dengan tangan gemetar tapi tetap sopan. "Sudah beres, Pak. Ini notanya." Arga mengeluarkan uang dan menyerahkannya. "Ambil aja kembaliannya." "Terima kasih, Pak." Dimas menatap mereka sebentar, lalu berkata pelan, "Semoga perjalanan kalian lancar." Rania tak sanggup menatap wajahnya. Ada sesuatu dalam suaranya, ketulusan yang dulu ia hancurkan, tapi masih terasa hangat. Saat mobil melaju menjauh, air mata Rania jatuh tanpa bisa ditahan. Malamnya, Rania tak bisa tidur. Ia teringat bagaimana dulu Dimas memperlakukannya, sabar, lembut, selalu menempatkannya sebagai prioritas. Dan kini, setelah melihat Dimas yang sukses, tenang, dan dewasa, ia sadar, pria itu tak pernah kurang, ia hanya terlalu buta untuk melihatnya. "Arga," katanya pelan, "menurut kamu, orang bisa berubah enggak?" Arga mengangkat alis. "Maksud kamu, orang yang dulu kita anggap lemah, ternyata lebih kuat dari yang kita kira." Arga tertawa sinis. "Kamu masih mikirin suami kamu itu?" Rania diam. "Dengar ya, Ran. Kamu harusnya bersyukur udah sama aku. Hidup kamu jauh lebih enak sekarang. Jangan ngebandingin aku sama orang gagal kayak dia." Rania menatap Arga lama, lalu berkata lirih, "Kamu salah. Dia bukan orang gagal. Justru aku yang gagal, karena ninggalin orang yang tulus buat seseorang yang cuma cinta diri sendiri." Arga menatap tajam. "Kamu ngomong apa?" Rania menunduk. "Nggak apa-apa. Aku cuma sadar, aku udah kehilangan sesuatu yang gak akan pernah bisa aku temuin lagi." Arga pergi meninggalkannya malam itu. Dan untuk pertama kalinya, Rania benar-benar sendirian, tanpa Dimas, tanpa cinta, tanpa arah. Di tengah kesepiannya, Rania memandangi cincin pernikahan yang masih ia simpan diam-diam. Ia menggenggamnya erat, berbisik dengan suara bergetar. "Maaf, Mas, aku baru sadar setelah semuanya terlambat. 5 tahun telah berlalu. Kota Bandung tak banyak berubah, tapi kehidupan Dimas sudah jauh berbeda.
Bengkelnya kini berkembang menjadi perusahaan logistik kecil bernama Dimara Trans, gabungan nama Dimas dan Rania, nama yang masih ia simpan bukan karena cinta, tapi karena kenangan yang membentuknya menjadi siapa dirinya hari ini. Ia berdiri di depan gedung barunya, menatap papan nama yang baru dipasang. Di sampingnya, seorang wanita sederhana dengan jilbab abu-abu tersenyum hangat, Laras, istri barunya. "Mas, papa namanya bagus banget," kata Laras sambil memegang tangan Dimas. "Iya," jawab Dimas lembut. "Tapi bukan karena bagusnya, tapi karena perjuangan yang bikin tulisan itu berarti." Laras tertawa kecil. Ia tahu ada kisah lama di balik nama itu. Tapi ia tak pernah bertanya. Ia hanya tahu bahwa suaminya dulu pernah terluka dalam-dalam, dan ia memilih mencintai Dimas bukan karena ingin menyembuhkan, tapi karena ingin menemani. Sementara itu, di sebuah kontrakan kecil di daerah Cimahi, Rania duduk di kursi reot menatap hujan dari balik jendela. Hidupnya kini jauh berbeda dari dulu. Setelah hubungannya dengan Arga berakhir, dengan kekerasan, hutang, dan pengkhianatan, Rania kehilangan segalanya. Ia dipecat dari kantor, dijauhi teman, dan hanya bertahan dengan menjahit pakaian pesanan tetangga. Kehidupan yang dulu ia anggap cukup kini terasa seperti kemewahan yang tak bisa dijangkau lagi. Di meja kecil, tergeletak foto lama pernikahannya dengan Dimas. Sudah usang, ujungnya robek, tapi senyum Dimas dalam foto itu masih terlihat sama, tulus, lembut, penuh cinta. Rania mengusap foto itu perlahan. Air matanya jatuh satu persatu. "Mas Dimas, kamu sekarang di mana, ya?" Ia sering mendengar kabar dari tetangga bahwa Dimas sudah sukses. Beberapa kali ia mencoba mencari tahu, bahkan sempat ingin datang. Tapi setiap kali berdiri di depan gerbang perusahaan Dimas, langkahnya selalu berhenti. Ada sesuatu yang menahan, rasa malu, rasa bersalah, dan keyakinan bahwa ia tak pantas lagi berada di sisi pria sebaik itu. Suatu hari, Rania menerima undangan reuni dari teman-teman lamanya. Ia ragu untuk datang, tapi rasa penasaran membuatnya melangkah juga. Ia mengenakan pakaian sederhana, menata rambutnya seadanya. Di sana, di sebuah restoran besar, ia melihat wajah-wajah lama. Semuanya tampak sukses, bahagia, berpenampilan mewah. Ia merasa kecil, hampir tak berani menyapa siapapun. Namun langkahnya terhenti ketika suara seorang wanita memanggil. "Rania." Ia menoleh. Seorang wanita dengan wajah lembut dan senyum hangat mendekat, "Laras." "Oh, iya. Kamu siapa, ya?" tanya Rania sopan. "Aku Laras, istri Dimas." Dunia Rania seolah berhenti berputar. Suara musik di ruangan itu menghilang. Ia menatap wanita itu lama, mencoba memastikan bahwa ia tak salah dengar. Laras melanjutkan, "Mas Dimas nggak bisa datang, lagi rapat di luar kota. Tapi dia nitip salam buat semua teman lamanya. Termasuk kamu." Rania menelan ludah. Suaranya serak saat menjawab, "Dia baik-baik aja?" "Alhamdulillah, iya. Usahanya makin besar. Sekarang kami punya 2 cabang di luar kota." Rania memaksakan senyum, tapi air matanya mulai menggenang. Laras melanjutkan dengan lembut, "Mas Dimas sering cerita tentang masa lalunya. Tapi dia nggak pernah marah, nggak pernah dendam. Katanya, semua yang terjadi dulu justru bikin dia lebih kuat." Kalimat itu menghantam Rania seperti gelombang besar. Ia berusaha menahan tangis, tapi gagal. Air matanya tumpah di hadapan Laras. "Dia terlalu baik, aku nggak pantas dapat orang sebaik dia." Laras menggenggam tangan Rania. "Mungkin dulu kamu salah langkah, tapi bukan berarti kamu jahat. Tuhan punya cara sendiri buat ngajarin kita arti kehilangan." Rania terisak. "Kamu beruntung punya dia." Laras tersenyum. "Aku tahu. Tapi aku juga tahu, kamu pernah punya dia, dan itu juga bagian dari takdirmu."
Malam itu, Rania pulang dengan langkah gontai. Hujan kembali turun, seperti dulu saat ia meninggalkan Dimas. Tapi kali ini, ia tidak lagi berlari. Ia berjalan pelan, membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Sampai di rumah, ia membuka lemari, mengambil kotak kecil berisi cincin pernikahannya. Cincin itu dulu sempat ia simpan di laci paling bawah, sekarang ia genggam dengan kedua tangan, seperti benda paling berharga di dunia. Ia menatap langit yang kelabu dan berbisik, "Mas, aku bahagia kamu udah nemuin orang yang bisa jaga kamu. Maaf, aku nggak bisa jadi itu." Air mata mengalir deras, tapi kali ini bukan karena duka semata, melainkan karena keikhlasan yang akhirnya datang, meski terlambat. Beberapa bulan kemudian, Dimas menerima sebuah surat tanpa nama. Isinya hanya selembar kertas putih dengan tulisan tangan. "Terima kasih, Mas, karena pernah mencintaiku sebaik itu. Aku sudah belajar, cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang bagaimana seseorang tetap mendoakan meski tak lagi bersama. Maaf, aku baru sadar sekarang." Dimas menatap surat itu lama. Ia tahu, hanya satu orang yang bisa menulis huruf R seperti itu. Ia tersenyum kecil, menatap ke langit sore. "Terima kasih, Ran, sudah mengajarkan aku arti sabar dan ketulusan." Laras datang dari dapur membawa 2 cangkir teh. "Mas, lagi lihat apa?" Dimas melipat surat itu dan menyimpannya di laci. "Enggak, cuma kenangan lama." Mereka duduk berdua di teras, menikmati senja. Seorang anak kecil berlari ke arah mereka. Nara, anak mereka yang baru berusia 4 tahun. "Ayah, Ibu, Pelangi," teriaknya gembira. Dimas menatap ke langit. Di sana, pelangi terbentang indah setelah hujan. Ia mengusap kepala putrinya sambil tersenyum. "Iya, pelangi itu datang setelah hujan, Nak. Sama kayak hidup kita." Laras menatapnya penuh cinta. Dan di dalam hatinya, Dimas tahu, Tuhan memang adil. Ia mengambil sesuatu darinya dulu, tapi bukan untuk menghukum, melainkan untuk menggantinya dengan kebahagiaan yang lebih tulus. Sementara di tempat lain, Rania berdiri di jendela kontrakannya, menatap pelangi yang sama. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu, pelangi itu juga untuknya, tanda bahwa penyesalan tak bisa mengubah masa lalu, tapi bisa mengajarkan arti menghargai apa yang dulu pernah ada. Cinta sejati bukan tentang siapa yang datang paling dulu, tapi siapa yang bertahan paling tulus. Meski akhirnya harus pergi.